Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Andiani dengan akhiran NIM 084. Di sini saya akan menyimpulkan film Di Balik 98 2015 yang disutradarai oleh Lukman Sardi, mengambil latar belakang peristiwa reformasi Mei 1998 di Indonesia. Pertama, latar belakang dan idealisme mahasiswa. Cerita dimulai dengan Diana, seorang mahasiswi trisakti yang sangat vokal dan aktif dalam gerakan mahasiswa. Ia bersama teman-temannya termasuk kekasihnya, Daniel, bertekad menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto karena krisis moneter yang hebat. Konflik internal muncul karena kakak kandung Diana, Salma, bekerja sebagai staf dapur di Istana Negara, dan suami Salma, Bagas Bati, adalah seorang perwira militer yang bertugas mengamankan aksi demonstrasi. Diana pun harus berhadapan dengan keluarganya sendiri yang berada di sisi seberang kekuasaan. Yang kedua, eskalasi ketegangan dan tragedi Trisakti alur mencapai titik didih saat demonstrasi besar-besaran pecah. Film ini menggambarkan ketegangan dalam istana, di mana para pejabat mulai panik, sementara di jalan, massa mahasiswa mulai bentrok dengan aparat. Tragedi penembakan mahasiswa Trisakti menjadi pemicu kemarahan massa yang lebih luas. Diana terjebak di tengah kerusuhan, sementara kakaknya, Salma, yang sedang hamil tua, hilang di tengah kekacauan Jakarta saat mencoba pulang dari istana. Di sisi lain, Bagas harus menjalankan tugas negara meski hatinya cemas memikirkan istri dan adiknya yang berada di tengah badai kerusuhan. Yang ketiga, kerusuhan rasial dan konflik. Daniel, film ini juga berani menyentuh aspek sosiologis yang kelam, yaitu kerusuhan rasial yang menyasar etnis Tionghoa. Daniel, yang merupakan keturunan Tionghoa, harus kehilangan ayah dan adiknya dalam kerusuhan tersebut. Alur ini memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas sosial saat itu dan bagaimana kemarahan massa bisa berbelok menjadi tindakan anarkis yang diskriminatif. 4. Mundurnya presiden dan transisi kekuasaan. Bagian akhir film ini menggambarkan detik-detik dramatis di balik pintu tertutup Istana Negara. Penonton diajak melihat simulasi kepemimpinan saat itu, di mana tekanan dari mahasiswa dan desakan dari para menteri akhirnya membuat Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Dan yang kelima, akhir yang melankolis. Alur ditutup dengan suasana Jakarta yang perlahan tenang namun meninggalkan luka yang dalam. Diana dan Bagas akhirnya berhasil menuntun Salma yang melahirkan di tengah situasi mencekam. Meskipun reformasi berhasil diraih, film ini memberikan catatan bahwa ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Kehilangan nyawa, trauma keluarga, dan kegertakan sosial yang membutuhkan waktu lama. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dengan menyimpulkan film tersebut. Baik, sampai di sini saja yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.